Buat kamu yang udah nonton Mangkujiwo, yang pertama pasti udah nggak sabar kan? Nungguin kelanjutan film keduanya? Nah, Mangkujiwo 2 akhirnya udah tayang. Dan film ini ngasih jawaban atas banyak misteri yang ngegantung di film pertamanya. Jadi buat kamu yang penasaran banget, yuk kita bedah tuntas filmnya di sini. Tapi inget ya, ini bakal spoiler berat. Jadi buat yang belum nonton, mending nonton dulu deh, baru balik lagi ke sini. Film kedua ini dimulai setelah kematian Cokrokusumo. Kita lihat gimana Brotoseno dan Hanuma berusaha ngelanjutin ambisi mereka buat nguasai Loji Kuntilanak. Tapi jalan mereka nggak mulus. Muncul banyak konflik baru. Dan salah satunya datang dari Carmilla, yang diperankan sama Karina Suwandi. Carmilla ini ternyata punya dendam pribadi yang mendalam sama keluarga Cokrokusumo. Di masa lalu, keluarganya pernah dikhianati dan dihancurkan oleh mereka. Jadi, dia balik buat balas dendam dan ngerebut semua yang menurutnya jadi hak keluarganya. Nah, konflik utama di film ini adalah perebutan kekuasaan antara Brotoseno dan Carmilla. Brotoseno, dengan dukungan Hanuma, pengen ngelanjutin sekte Mangkujiwo yang udah dia bangun. Dia masih percaya kalau dengan kekuatan kuntilanak, dia bisa dapat kekuasaan dan kekayaan yang gak terbatas. Sementara itu, Carmilla nggak sendirian. Dia dibantu sama seorang karakter baru, bernama Jenderal Amprawan. Jenderal ini punya pengaruh militer yang kuat. Jadi Carmilla punya backingan yang solid banget buat ngelawan Brotoseno. Di sisi lain, ada karakter penting yang nasibnya juga jadi sorotan, yaitu Uma. Uma ini kan anak dari Kanti, yang notabene korban dari kekejaman Cokrokusumo. Di film kedua ini, Uma mulai tumbuh dewasa, dan dia mulai ngerasain ada yang aneh sama dirinya. Dia sering ngalamin mimpi buruk dan visi-visi aneh yang berhubungan sama masa lalu ibunya. Dia juga mulai mempertanyakan asal-usulnya dan peran Brotoseno dalam hidupnya. Uma mulai sadar kalau dia cuma dijadiin alat sama Brotoseno buat melanggengkan kekuasaan sekte Mangkujiwo. Di tengah perebutan kekuasaan yang makin panas, Brotoseno ngelakuin berbagai cara buat memperkuat posisinya. Dia ngadain ritual-ritual gelap buat nambah kekuatannya. Salah satu ritual paling mengerikan yang dia lakuin adalah ritual pemanggilan kuntilanak dengan menggunakan medium baru. Dia percaya, dengan ritual ini, dia bisa ngendaliin kuntilanak sepenuhnya dan ngalahin semua musuhnya. Adegan ritual ini digambarin dengan sangat detail dan bikin bulu kuduk berdiri. Suasananya mencekam banget, tapi Carmilla juga bukan lawan yang gampang. Dia pinter banget main strategi. Dia nggak cuma ngandelin kekuatan Jenderal Amperawan, tapi juga manfaatin kelemahan Brotoseno. Carmilla tahu kalau Brotoseno punya ambisi yang nggak terkendali, dan dia manfaatin itu buat ngejebak Brotoseno. Dia juga berusaha ngedeketin Uma, mencoba membuka mata Uma tentang siapa sebenarnya Brotoseno dan apa tujuan jahatnya. Carmilla Sioliala pengen nyelamatin Uma dari cengkraman Brotoseno, tapi sebenarnya dia juga punya agenda tersembunyi. Konflik antara Brotoseno dan Carmilla mencapai puncaknya di sebuah pertarungan besar di Loji Kuntilanak. Pertarungan ini bukan cuma adu fisik, tapi juga adu kekuatan gaib. Brotoseno ngelepasin kekuatan kuntilanak yang udah dia kendaliin, sementara Carmilla, dengan bantuan orang-orangnya, ngelawan dengan cara mereka sendiri. Adegan ini benar-benar seru dan tegang. Kita bisa lihat gimana Loji Kuntilanak jadi saksi bisu, pertumpahan darah, dan pertarungan dua kekuatan besar. Nah, di tengah kekacauan itu, Uma akhirnya ngambil keputusan besar. Setelah semua petunjuk dan visi yang dia dapat, dia akhirnya sadar kalau dia nggak bisa terus-terusan jadi pion. Dia harus nentuin nasibnya sendiri. Dengan keberanian yang luar biasa, Uma ngelawan Brotoseno. Dia nggak mau lagi jadi alat buat kejahatan. Momen ini jadi titik balik yang penting banget buat karakter Uma. Dia nunjukin kalau dia bukan lagi gadis kecil yang penakut, tapi seorang wanita yang kuat dan berani ngambil sikap. Bagian yang paling mengejutkan mungkin ada di akhir film. Setelah pertarungan sengit, nasib Brotoseno berakhir tragis. Ambisinya yang terlalu besar justru jadi bumerang yang ngehancurin dirinya sendiri. Tapi, kematian Brotoseno nggak lantas bikin semuanya selesai. Justru, akhir film ini ngebuka misteri baru yang lebih besar. Kita dikasih petunjuk
kalau ada kekuatan lain yang lebih besar dan lebih jahat di balik semua ini. Kekuatan yang selama ini cuma ngawasin dari jauh dan manfaatin konflik antara Brotoseno dan Carmilla buat kepentingannya sendiri. Dan gimana nasib Loji Kuntilanak? Setelah semua kekacauan, Loji itu jatuh ke tangan yang gak terduga. Bukan Brotoseno, bukan juga Carmilla. Ini nunjukin kalau perebutan kekuasaan ini bakal terus berlanjut di film selanjutnya. Siapa pemilik baru Loji Kuntilanak ini? Dan apa hubungannya sama kekuatan jahat yang baru diungkap di akhir film? Pertanyaan-pertanyaan ini sengaja ditinggalin buat bikin kita makin penasaran, nungguin Mangkujiwo 3. Secara keseluruhan, Mangkujiwo 2 ini berhasil ngembangin cerita dari film pertamanya dengan sangat baik. Konfliknya lebih kompleks, karakternya lebih dalam, dan misterinya makin bikin penasaran. Film ini gak cuma nyajiin horor lewat adegan-adegan seram, tapi juga lewat cerita tentang ambisi, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan yang kejam. Akting para pemainnya juga patut diacungi jempol. Yasamin Jasem sebagai Uma berhasil nunjukin perkembangan karakternya dengan sangat meyakinkan. Begitu juga dengan Sujiwo Tejo sebagai Brotoseno dan Karina Suwandi sebagai Carmilla yang berhasil ngidupin karakter mereka dengan sangat kuat. Jadi, buat kamu para penggemar jagat sinema Bumi Langit, khususnya seri Kuntilanak, Mangkujiwo 2 ini wajib banget ditonton. Film ini ngasih pengalaman nonton yang lengkap, mulai dari ketegangan, misteri, sampai adegan-adegan aksi yang seru. Dan yang paling penting, film ini berhasil bikin kita nggak sabar buat nungguin kelanjutannya. Apa yang bakal terjadi sama Uma selanjutnya? Siapa sebenarnya musuh besar yang mengintai di kegelapan? Kita semua harus nunggu jawabannya di film Mangkujiwo yang ketiga. Gimana menurut kalian yang udah nonton? Setuju nggak sama alur ceritanya? Atau mungkin kalian punya teori sendiri soal kelanjutan ceritanya? Coba deh tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel Kang Syafy, biar nggak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Terima kasih udah nonton sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya.